MU imbang, Anthony dan Bruno cekcok. Barcelona sepakat lepas Depay ke Atletico Madrid. Inter Milan sukses angkat trofi Piala Super Italia. AC Milan kena karma, kata Calhanoglu. Here we go, Bayern amankan tanda tangan Jan Sommer. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United harus puas berbagi angka dengan Crystal Palace pada lanjutan La Liga Inggris Kamis dini hari tadi. Bertanding di Selhurst Park, MU lebih dulu unggul melalui aksi Bruno Fernandes di menit ke-43. Akan tetapi, Palace berhasil samakan skor di menit ke-91 melalui Michael Olise. Hasil imbang ini bikin MU gagal menyalip Manchester City di urutan kedua. Mereka berada di posisi ketiga dengan poin 39 sama dengan The Citizen, tapi kalah selisih gol. Dari laga ulangan putaran ketiga Piala FA, Leeds United sukses menyingkirkan Cardiff City. Leeds menang 5-2 pada laga tersebut. Deknan Donto dan Patrick Bamford menjadi pahlawan Leeds dengan masing-masing mencetak 2 gol. 1 gol lainnya dibuat Rodrigo. Sedangkan 2 gol Cardiff dicetak oleh Callum Robinson di 5 menit terakhir babak kedua. Inter Milan keluar sebagai juara Piala Super Italia usai mengalahkan AC Milan dengan skor 3-0. Digelar di King Fahd International Stadium, Riyadh, Arab Saudi. Inter sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 10 menit melalui Federico Di Marco. Inter menggandakan keunggulan pada menit ke-21 lewat Edin Dzeko. Dan Lautaro lalu menutup pesta gol Inter di menit ke-77. Dari ajang Copa del Rey, Atletico Madrid melanjutkan langkahnya ke perempat final usai menang 2-0 atas Levante di babak 16 besar. Bertanding di Ciudad de Valencia, 2 gol pasukan Diego Simeone dibuat oleh Alvaro Morata di menit ke-54 dan Llorente di masa injury time. Atletico Madrid dan Barcelona mencapai kesepakatan mengenai transfer penyerang Belanda, Memphis Depay. Seperti dikutip dari jurnalis Fabrizio Romano, Atletico akan mendapatkan Depay dari Barcelona dengan biaya transfer lebih dari 4 juta euro atau sekitar 65,2 miliar rupiah. Atletico akan mengontrak penyerang tim nasional Belanda itu dengan durasi 2,5 tahun atau sampai 2025. Hakan Calhanoglu mungkin menjadi pemain Inter yang paling bahagia setelah berhasil mempermalukan AC Milan 3-0 pada partai final Piala Super Italia 2022-2023. Pemain Turki itu pernah membela Milan, tapi di musim-musim terakhirnya bersama Rossoneri, ia lebih sering dicampakkan. Kami menang 3-0, tidak banyak yang bisa dikatakan. Tentu, saya tidak ingin mengatakan apapun, tetapi anggap saja karma selalu datang kembali. Klub Liga Inggris Tottenham Hotspur ikut meramaikan perburuan Josko Gvardiol. Klub berjuluk The Lily Whites dikabarkan harus merogoh kocek sebesar 75 juta euro atau 1,2 triliun rupiah untuk dapat mendatangkan bek asal Kroasia tersebut. Angka 75 juta euro merupakan harga pasaran Gvardiol menurut Transfer Market. Spurs harus bersaing dengan sesama klub London, yakni Chelsea. Manchester United harus kehilangan Casemiro untuk pertandingan selanjutnya. Pasalnya, Casemiro mendapatkan kartu kuning lagi di laga Crystal Palace versus MU. Artinya, Casemiro sudah mendapatkan 5 kartu kuning dan harus menjalani hukuman 1 kali larangan bertanding. Ia akan absen melawan Arsenal akhir pekan ini. Meski bakal tanpa Casemiro, Erik ten Hag tak khawatir. Ia percaya diri timnya mampu kalahkan The Gunners. 2 penggawa MU, Anthony dan Bruno Fernandes terlibat keributan di laga lawan Palace. Momen ribut keduanya dimulai pada menit ke-28. Anthony menguasai bola di sisi kiri lapangan. Fernandes juga berada di area tersebut. Namun, komunikasi mereka cukup buruk. Anthony melepas umpan ke arah yang tidak sesuai dengan gerakan Fernandes. Pada akhirnya, umpan tersebut tidak tepat dan menghasilkan tendangan gawang untuk Palace. Setelah itu, gerak tubuh Fernandes menunjukkan bahwa dia tidak puas dengan umpan Anthony. Ada kata-kata yang diucapkan. Anthony terlihat tidak terima dan membalas.
Dikutip Goal, ex-pelatih Chelsea Thomas Tuchel terbuka untuk mengambil alih posisi pelatih Tottenham Hotspur bila Antonio Conte dipecat atau mundur. Seperti diketahui, kontrak Conte berakhir musim ini dan ia belum memberikan sinyal bakal lanjut atau tidak. Selain ke Inggris, Tuchel kabarnya juga tertarik melatih di Spanyol. Mantan pelatih Mainz, Borussia Dortmund, dan PSG itu kabarnya sudah belajar bahasa Spanyol. Dikabarkan Goal, Arsenal kini mengarahkan radar mereka untuk mendatangkan Raheem Sterling dari Chelsea. The Gunners ingin balas dendam karena winger incaran mereka, Mikhailo Mudryk, dibajak Chelsea. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal tidak berencana langsung membeli Sterling di musim dingin ini. Mereka akan meminjam winger timnas Inggris itu selama setengah musim dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjamannya. Performa inkonsisten membuat Real Madrid yang dipimpin sederet pemain veteran seperti Karim Benzema, Luka Modric, dan Toni Kroos dinilai sudah lewat masanya. Namun, Ancelotti justru menyebut sebaliknya. Ancelotti menyebut Madrid sedang dalam masa transisi karena juga memiliki deretan pemain muda gemilang. Saya kira ini adalah awal dari sebuah era di klub ini. Ini masa transisi dari era fantastis ke era hebat lainnya. Edin Dzeko mencetak gol ke gawang AC Milan pada usia 36 tahun, 307 hari. Dia kini menjadi pemain tertua yang mencetak gol di ajang Piala Super Italia. Dzeko melewati rekor Cristiano Ronaldo yang mencatatkan rekor ini pada tahun 2020 lalu saat bermain untuk Juventus. Dalam pertandingan melawan Napoli, Ronaldo membobol gawang rekan setimnya saat ini, David Ospina. Ketika itu dia berusia 35 tahun, 350 hari. Bayern Munchen berhasil mendapatkan pengganti penjaga gawang utama Manuel Neuer. Klub berjulukan Die Roten itu mencapai kesepakatan merekrut pemain asal Swiss, Jan Sommer. Pakar transfer Fabrizio Romano menyatakan bahwa Bayern mendapatkan tanda tangan kiper Bayern Mönchengladbach itu dengan kontrak hingga Juni 2025. Bayern mengeluarkan dana 8 juta euro atau sekitar 130,8 miliar rupiah. Pengusaha Arab Saudi Moshraf Al-Ghamdi memenangi pelelangan sebuah tiket spesial laga Riyadh All-Stars versus PSG dengan nilai 2,6 juta dolar AS atau 39,2 miliar rupiah. Pemenang tiket VIP tersebut bakal menghadiri upacara presentasi setelah pertandingan bertemu dengan para pemain bintang termasuk Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, dan juga Neymar. Dilansir dari Sport Bible, Manchester United menolak niatan West Ham meminjam Harry Maguire di paruh kedua kompetisi Liga Inggris musim ini. Pelatih MU Erik ten Hag disebut masih membutuhkan Maguire dalam skema Manchester United musim ini. Kondisi klub setan merah yang masih bertarung di 4 kompetisi jadi salah satu pertimbangan. Dilansir Football Italia, Bayern Munchen dilaporkan siap melakukan pendekatan kepada kiper Empoli, Guglielmo Vicario. Die Roten bakal membuka penawaran perdana guna membawanya ke Allianz Arena dengan mahar 20 juta euro. The Bavarian saat ini memang tengah mencari kiper baru guna menggantikan Manuel Neuer yang harus menutup musim lebih cepat lantaran lututnya bermasalah karena terjatuh saat bermain ski kala libur kompetisi. Pihak Paris Saint-Germain menegaskan akan tetap mendukung penuh Neymar. Meskipun sang pemain belum menunjukkan performa terbaiknya semenjak kembali dari Piala Dunia 2022. Sebelumnya, Neymar menjadi sasaran kritik para penggemar PSG setelah sang pemain tampil buruk dalam kekalahan 0-1 dari Rennes pada lanjutan Ligue 1 Prancis akhir pekan lalu. Masa depan Jurgen Klopp lagi dispekulasikan menyusul performa buruk Liverpool. Meski demikian, Klopp menegaskan masa depannya tetap bersama Liverpool karena manajemen tetap mempercayainya. Sejauh yang saya tahu dan saya dengar tidak ada yang ingin saya pergi. Jadi mungkin saja kami akan mencapai titik di mana perubahan itu harus dilakukan dan kita lihat saja nanti. Tapi itu terjadi bukan sekarang, tapi nanti mungkin di musim panas, kata Klopp. Manchester United memang sudah mengaktifkan perpanjangan kontrak Marcus Rashford selama 1 tahun. Namun demikian, setan merah yang merasa pemain berpaspor Inggris itu sudah menjadi sosok krusial bagi klub akan memberikan kontrak jangka panjang lagi. Menurut laporan Diario AS, MU akan menawarkan kontrak selama 5 tahun kepada Rashford yang sedang dalam performa terbaiknya, dengan klub pun juga bersedia menaikkan pendapatan gaji dari pemain berusia 25 tahun ini.
Pelatih yang membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 ditanya soal kemungkinan melatih timnas Spanyol. Lionel Scaloni pun siap jika suatu hari nanti diminta menjadi pelatih tim Matador Spanyol. Melatih timnas Spanyol suatu hari nanti, mengapa tidak? Spanyol telah banyak memberikan kepada saya. Spanyol adalah rumah kedua saya, kata Scaloni dikutip Mundo Albiceleste. Scaloni memang hidup di Spanyol. Keseharian dia hidup di Mallorca, Spanyol. Dilansir Diario AS, Barcelona menunjukkan minat serius untuk mendatangkan Ilkay Gundogan dari Manchester City pada akhir musim. Kontrak sang pemain sendiri akan habis di akhir musim 2022-2023 ini. Laporan tersebut menyatakan bahwa Barcelona ingin meningkatkan barisan lini tengah dengan transfer gratis dan upaya mendapatkan N'Golo Kanté sirna karena dia sekarang tampaknya akan menaikkan kontrak baru di Chelsea. Pertemuan antara Manchester United dan perwakilan Alejandro Garnacho dikabarkan tengah berlangsung. Namun, negosiasi tersebut dilaporkan berjalan alot karena perwakilan Garnacho ingin kenaikan gaji yang lebih tinggi dari 20.000 pounds. Adapun MU tak bisa memenuhi permintaan tersebut karena adanya Ronaldo Rule. Hal ini pun kemudian dimanfaatkan Real Madrid untuk mengamati situasi Garnacho di Old Trafford. Striker Brazil, Richard Leiston, mengaku sangat kecewa saat Seleção gagal juara Piala Dunia 2022. Menurutnya, kegagalan ini lebih buruk daripada kehilangan anggota keluarga. Hingga saat ini, penyerang yang bermain di Tottenham itu bahkan selalu merasa sedih bila teringat momen Brazil di Piala Dunia 2022. Kendati demikian, Richard Leiston enggan menyerah demi meraih mimpi di kesempatan berikutnya. Posisi pelatih timnas Meksiko tengah lowong usai ditinggal oleh Gerardo Martino usai gelaran Piala Dunia 2022. Federasi Sepak Bola Meksiko atau FMF kini tengah membidik nama Marcelo Bielsa sebagai suksesor Tata Martino. Selain Bielsa, ada nama-nama kandidat lain diantaranya adalah Ignacio Ambriz, Matias Almeida, Antonio Turco Mohamed, Guillermo Almada, dan mantan pelatih Meksiko Miguel Herrera. Lalu ada nama Ricardo Tuca Ferretti, serta Juan Carlos Osorio yang siap masuk daftar nama menjadi pelatih L3 atau FMF. Setelah timnas Indonesia senior bermain di Piala AFF, Shin Tae-yong akan memfokuskan persiapan timnas U20 Indonesia mulai 1 Februari 2023 mendatang sebagai persiapan berlaga di Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan 1 Maret 2023 mendatang. Hal ini ia katakan lewat blog media Korea Selatan Naver. Itu artinya Coach Shin akan memiliki waktu selama sebulan untuk persiapan alias teasing dengan timnas U20 Indonesia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!